Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bab kemarin, yaitu makanan dan sistem pencernaan makanan. Kompetensi dasar: menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dan mengaitkannya dengan nutrisi dan bioprosesnya, sehingga dapat menjelaskan proses pencernaan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan manusia melalui studi, literasi, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Tujuan pembelajaran afektif: siswa dapat menunjukkan sikap ilmiah, yaitu teliti, tekun, jujur, sesuai dengan data dan fakta. Disiplin, tanggung jawab, peduli lingkungan, gotong royong, serta bekerjasama dalam melakukan observasi dan eksperimen tentang makanan dan sistem pencernaan makanan. Tujuan pembelajaran kognitif: menyusun menu makanan seimbang untuk kategori aktivitas normal selama 3 hari melalui kerja mandiri. Berikutnya tujuan pembelajaran kognitif, silakan dilihat. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran psikomotorik: menggunakan torso untuk mengenali tempat kedudukan alat dan kelenjar pencernaan serta fungsinya melalui kerja kelompok. Ini tujuan pembelajaran lainnya. Sistem pencernaan manusia. Anak-anak, ini gambarannya sistem pencernaan manusia mulai dari mulut hingga anus. Yang pertama ada mulut. Di mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh zat enzim amilase atau petialin. Bagian mulut ada bibir, gigi, lidah, dan saliva. Fungsi saliva: melarutkan makanan untuk mengecap rasa, melembabkan dan melumasi makanan agar mudah ditelan, menguraikan amilo menjadi maltosa, membuang asam urat, urea, virus, logam, dan obat-obatan yang diekskresikan lewat saliva, zat antibakteri dan antibodi. Anatomi gigi. Gigi yang kita miliki bisa dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian mahkota, leher, dan akar. Untuk lebih detailnya silakan dilihat bagian-bagiannya. Nah, sekarang kita tampilkan yaitu rongga mulut. Ini gambaran rongga mulut kita. Di situ bisa kita temukan bagian-bagiannya, mulai ada lidah dan beberapa tipe gigi. Ini yang berwarna sebagai pembandingnya. Selanjutnya kelenjar saliva. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa kelenjar yang bisa membantu dalam sistem pencernaan. Ada kelenjar parotis, ada kelenjar submandibula, ada kelenjar sublingual atau sublingualis. B. Faring, berbentuk seperti tabung yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Faring berfungsi membawa makanan dari rongga mulut ke esofagus. C. Kerongkongan atau esofagus, berfungsi menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik. D. Lambung atau ventriculus, bagian lambung yaitu ada kardiak, fundus, badan, dan pilorus. Kelenjar lambung menghasilkan 2-3 liter cairan lambung yang mengandung enzim pencernaan, asam klorida, mukus, garam, dan air. Pencernaan kimiawi di lambung: yang pertama, pencernaan protein. Asam klorida mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Renin menggumbalkan protein susu atau koagulasi protein susu menjadi kasein yang tidak larut. Pencernaan lemak, yaitu enzim amilase menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Pencernaan karbohidrat, yaitu enzim amilase dalam saliva yang terbawa bersama makanan akan tetap bekerja di dalam lambung. Struktur lambung silakan dilihat, dicermati, yaitu saluran yang menghubungkan
dari esofagus langsung ketemu dengan lambung. Ada bagian kardiak dan diakhiri di bagian pilorus. Pankreas, hati dan empedu. Yang pertama, pankreas tersusun dari sel-sel eksokrin yang menghasilkan enzim pencernaan serta sel-sel endokrin yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Pankreas menghasilkan enzim untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Enzim yang dihasilkan yaitu tripsinogen, kemotripsin, lipase, amilase, karboksipeptidase, aminopeptidase, dan dipeptidase. Yang kedua ada hati, fungsinya yaitu mensekresi empedu untuk emulsi dan absorpsi lemak, mempertahankan homeostasis gula darah, menyimpan gula dalam bentuk glikogen dan mengubahnya kembali menjadi glukosa jika diperlukan, mensintesis lemak dari karbohidrat dan protein, serta mengatur penyimpanan maupun pemakaian lemak, menyimpan mineral, vitamin, larut lemak, serta toksin dari peptisida atau obat-obatan yang tidak dapat diuraikan dan diekskresikan. Produksi panas dari aktivitas kimia dalam hati, terutama saat tidur. Yang ketiga yaitu empedu. Empedu berbentuk kantong hijau terdapat pada lekukan di bawah lobus kanan hati, berfungsi untuk menyimpan cairan empedu yang dihasilkan oleh sel-sel hati. Hati bersifat alkali, terdiri atas air, garam, empedu, pigmen empedu, kolesterol, musin, dan zat lain. Garam empedu berfungsi mengemulsi lemak, membantu kerja enzim lipase dalam memecah lemak, dan membantu absorpsi hasil pencernaan lemak. Nah, silakan dilihat gambarannya mulai dari hati, pankreas, dan empedu. Struktur usus halus, silakan dilihat bagian-bagiannya. Usus halus atau intestinum tenue terdiri atas usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Memiliki banyak jonjot usus untuk memperluas permukaan penyerapan. Berfungsi menyerap makanan secara kimiawi dengan enzim-enzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, empedu. Zat makanan yang diabsorpsi, karbohidrat, silakan dilihat macamnya, lemak, silakan dilihat, air, larutan elektrolit, dan vitamin. Usus besar atau kolon terdiri atas bagian cecum, kolom, dan rektum. Fungsinya yaitu mengabsorpsi 80% sampai 90% air dan larutan elektrolit, memproduksi mukus yang tidak mengandung enzim, tempat bakteri yang mampu mencerna sedikit selulosa dan memproduksi sedikit kalori, serta menghasilkan vitamin K, riboflavin, tiamin, dan gas. Mengeluarkan zat sisa berupa feses. Yang ke-8, gangguan sistem pencernaan makanan. Ada sariawan, silakan dilihat kelanjutannya, konstipasi dan abstipasi, gastritis, diare, flatus, pankreatitis, karies gigi. Yang ke-9, teknologi sistem pencernaan makanan. Yang pertama ada feeding tube, yaitu selang untuk memberi makanan pasien melalui hidung. Berikutnya ada stomach tube, silakan dilihat. Yang ketiga ada rectal tube. Yang terakhir ada endoskop. Nah, anak-anak, semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat, dan jika ada pelajaran yang dianggap kurang jelas bisa menghubungi lewat WA. Maka pertemuan pagi ini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.